Baik, kita akan lanjutkan kuliah kali ini. Kita akan membahas tentang jenis-jenis matrik. Jadi silakan di-download ini materi ini. Isinya ini ya. Jadi ada beberapa jenis matrik ya. Ya tentu sebelumnya sebagai review kamu sudah mengenal matrik. Ada matrik berukuran 2x2, berarti banyaknya baris 2, kolomnya 2 gitu ya, dan terusnya. Nah, konsepnya adalah kalau sebuah matrik itu hanya mempunyai satu baris, maka disebut dengan matrik baris. Jadi, dia hanya punya satu baris itu ya, horizontal itu ya. Sedangkan matrik yang hanya mempunyai satu kolom, maka dia akan disebut dengan matrik kolom. Gitu seterusnya ya. Nah, penulisan matriknya ada aturannya juga ya. Jadi, sebuah matrik itu biasanya ditulis dengan huruf kapital ya, huruf besar ya. Misalnya pada contoh ini ada matrik A, ukurannya 3x4 ya. A-nya ditulis huruf besar ya, huruf kapital ya. Ordonya nih, ini kadang disebut ordo, kadang disebut dimensi ya, ukuran dari matriknya ya. 3x4 berarti ada 3 baris dan 4 kolom ya. Jadi 3 baris ini ke bawah ini kan ada 1, 2, 3 ya. Banyaknya elemen secara horizontal ada 3, sedangkan banyaknya elemen secara vertikal ada 4 ya, berarti matriknya berukuran 3x4. Begitu, ada lagi yang disebut dengan matrik 0, yaitu matrik yang semua elemennya 0. Jadi kalau ada sebuah matrik 0, kalau dijumlah dengan matrik apapun, A misalnya, maka hasilnya adalah matrik itu sendiri gitu ya. Sama lah dengan bilangan real ya. Kalau kamu punya sembarang bilangan real, X misalnya ditambah dengan bilangan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri gitu ya. Dalam matrik juga gitu ya. Nah, begitu juga kalau dioperasikan dengan kali. Kalau ada sebuah matrik dikalikan dengan matrik 0, maka dia akan hasilnya 0 gitu ya. Dan dibolak-balik juga ya. Matrik A kali 0, 0. 0 dikalikan matrik A juga 0. Itu pengertian dari matrik 0. Semua elemennya 0. Ada lagi disebut dengan matrik bujur sangkar. Disebut matrik bujur sangkar jika ordonya atau dimensinya nih, elemen matriknya itu banyaknya baris dan banyaknya kolom sama ya. 2x2, 3x3 dan terusnya ya. Itu namanya matrik bujur sangkar. Oke. Lanjut lagi. Ini hanya konsep-konsep aja, jadi fungsinya nggak penting, kamu nanti bisa baca ulang ya. Matrik bujur sangkar ini sangat istimewa. Bila A dan B merupakan matrik bujur sangkar sedemikian rupa sehingga maka A dikalikan matrik B akan sama dengan B kalikan matrik A. Itu disebut dengan sifat komutatif ya. Operasi perkalian pada matrik bujur sangkar ya. Ingat, kalau matriknya nggak bujur sangkar berarti tidak berlaku nih. A kali B sama dengan B kali A ini tidak berlaku ya. Kalau matriknya tidak bujur sangkar. Bila A dan B sedemikian sehingga AB sama dengan min BA, maka A dan B disebut antikomut. Oh gitu. Jadi kalau ada sebuah matrik dikalikan, matriknya bujur sangkar ya, A dikali B, tapi ketemunya sama dengan min B kali A gitu ya, maka disebut dengan antikomut gitu ya. Antikomutatif itu maksudnya. Itu sifat operasi perkalian ya. Matrik M di mana M K plus 1 sama dengan M untuk K bilangan bulat positif disebut dengan matrik periodik. Nah, ada juga disebut dengan matrik periodik ya. Nah, nanti kita lihat ada nggak contohnya ya. Jika K bilangan bulat positif sekecil sehingga M K plus 1 sama dengan M, maka M disebut periodik dengan periode K. Gitu ya. Ada lagi yang disebut dengan matrik idempotence. Nah, jangan salah bacanya ya. Jika K sama dengan 1 sehingga M pangkat 2 sama dengan M, maka M ini disebut dengan matrik idempotence. Matrik A di mana A pangkat P sama dengan 0, untuk P bilangan bulat positif disebut dengan matrik nilpotence. Gitu. Oke, kita lihat contoh-contohnya aja ya. Nah, yang penting-penting nih, misalnya ada matrik yang disebut dengan matrik diagonal.
adalah matrik bujur sangkar yang semua elemennya di luar diagonalnya utamanya itu 0. Nah, jadi seperti ini, matrik diagonal. Otomatis kalau kamu punya matrik identitas, jadi misalnya matrik identitas ya. Coba saya nulis nih ya. Yang menulis. Jadi matrik identitas kemarin sudah ya kamu belajar ya. Kalau ada 1, 0, 0, 1, nah ini berarti pasti matrik bujur sangkar ya. Dan dia matrik diagonal ya. Nah ini kelihatan sekali semua diagonalnya elemennya sama ya. Begitu juga kalau matriknya 3 kali 3 misalnya, semua matrik identitas itu pasti bujur sangkar ya. Diagonal, dia matrik diagonal. Ini 1, ini 0, 0. Nah, gitu ya. Matrik bujur sangkar adalah semua elemen di luar diagonal utamanya 0. Diagonal utamanya itu ini gitu ya. Ini. Nah. Selainnya 0. Itu namanya matrik diagonal. Oke. Lanjut lagi. Di bawahnya ada matrik satuan atau matrik identitas. Nah, sudah sering kita singgung ya. Jadi matrik identitas itu adalah sebuah matrik yang diagonalnya bernilai 1, yang lainnya 0 gitu ya. Ini kalau ukuran 3 kali 3 ya. Tentu ada matrik yang dimensinya lain bisa ya. Jelas ya tetap diagonalnya diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Itu disebut dengan matrik identitas. Oke, ada lagi. Bisa kita habiskan ya. Sifat-sifat matrik identitas. Bentar ya. Ini agak nge-lag komputer saya nih. Jadi kalau ada matrik A, apa lagi nih? Bentar ya. Matrik triangular. Kebablasan saya gulung ya. Saya kebablasan nih. Nah, ini ya, sifat-sifat matrik identitas. Jadi jika ada sembarang matrik A dikalikan dengan matrik identitasnya akan sama dengan matrik A itu sendiri ya. Begitu sebaliknya kalau matrik identitas I dikalikan dengan sembarang matrik A, maka juga dia hasilnya adalah matrik itu sendiri. Jadi matrik identitas itu kalau di operasi bilangan real tuh 1 ya. Kan sembarang bilangan X kalau dikalikan 1 ketemunya itulah ya. Kalau di bilangan real ya. Begitu juga sebaliknya 1 dikalikan sembarang bilangan real X misalnya ya ketemunya X. Nah, di matrik namanya matrik identitas ya. Matrik skalar adalah matrik diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan 0 atau 1. Jadi kalau mirip seperti matrik identitas ya, tapi diagonalnya ini bukan 1. Nah, itu disebut dengan matrik skalar. Bukan matrik identitas. Nah, itu bedanya ya. Ini kan mirip matrik identitas ya, cuman dia diagonalnya bukan 1 tapi 4 di sini contohnya. Ini disebut dengan matrik skalar. Ada lagi yang disebut dengan matriks segitiga atas atau upper triangular. Nah, ini penting, nyambung dengan yang sudah kita pelajari ya. Nah, jadi kalau kamu punya matrik, di salah satu pojoknya ini ya, di pojok bawahnya ini terutama, ini ketemunya 0 ya. Ini disebut dengan matrik triangular, yaitu matrik bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal, elemennya itu 0. Nah, ya, kan diagonalnya ini. Diagonalnya ini. Nah, ini karena ini kebetulan ini bukan matrik bujur sangkar ya, tapi boleh juga nih. Jadi kalau kita anggap pokoknya diagonal ini ya, maka di bawahnya ini 0 gitu ya. Nah, ini penting kalau kita punya sebuah sistem persamaan linear, lalu bisa kita susun matriknya ke arah upper triangular seperti ini, maka untuk mencari solusinya mudah, tinggal dari bawah ini nanti ketemu, ini salah satu variabel ketemu nih pasti. Terus kalau ini ketemu, maka yang di sini nanti ketemu sehingga yang lainnya bisa dicari yang gitu dan terusnya. Nah, itu yang contohnya yang ada di video itu ya, yang nanti kita lihat boleh. Contoh menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matrik upper triangular ya. Ada upper triangular, ada lower triangular. Kalau lower triangular dia nolnya ada di sebelah sini ya. Nah, di sini 0 semua ya. Nah, ini juga bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear.
Kalau kamu punya sistem persamaan linear yang bisa diarahkan bentuknya seperti ini dengan cara pakai eliminasi Gauss-Jordan kemarin ya, maka ini yang pertama ini X-nya pasti ketemu nih, kan ini koefisien X ya, X-nya sudah 1 nih. Yang lainnya sudah 0, berarti X ketemu, X sama dengan berapa pasti gitu ya. Nah, kalau X ketemu, maka ini ada ketemu, tinggal disubstitusikan ke sini, Y-nya nanti ketemu gitu ya, dan terusnya. Y-nya ketemu, Y ketemu, X, Y ada, Z-nya ketemu, dan terusnya ya. Nah, itu terapan dari matrik ini ya. Nah, itu ada di video itu. Nanti kita tonton boleh ya. Untuk melihat terapannya. Ada lagi yang disebut dengan matrik simetris, yaitu matrik bujur sangkar yang elemen simetris secara diagonalnya, yang elemennya simetris secara diagonal. Jadi, ini contohnya, pojok sini dengan pojok sana sama, ya. Pojok sini dengan situ sama, ya. Bagian sini dengan bagian sini sama, ya. Nah, ini namanya matrik simetris. Oke. Ada lagi matrik. Nah, kalau ini asimetris ya. Nah, karena elemen yang bersosial tidak ada yang sama, berarti asimetris ya. Matrik tridiagonal adalah matrik bujur sangkar yang semua elemen-elemennya 0 kecuali elemen pada diagonal utama serta samping kanan dan samping kirinya. Oh gitu ya. Jadi yang diagonal utamanya ini samping kanan kirinya nggak sama ya. Nah, ini namanya matrik tridiagonal. Sedangkan di sini 0 ya. Nah, di sini 0 lah ini. Tridiagonal. Oke, apalagi? Kita lihat di bawahnya lagi. Ada namanya matrik conjugate ya, matrik jodoh gitu. Ini kalau kamu punya matrik yang elemennya bilangan kompleks ya. Tahu nggak bilangan kompleks? Nah, ini ada di matematika nih, bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu asalnya dari kalau orang teknik ini tuh untuk menghitung ini nih bilangan kompleks. Medan elektromagnetik gitu ya. Ini terapannya ya. Akar bilangan negatif asalnya itu ya. Kalau kamu punya bilangan negatif, kalau di akar ketemunya berapa? Ya. Nih, ini bilangan kompleks. Ini namanya, ini simbol bilangan kompleks ya. Jadi bilangan kompleks itu gini, kalau ada akar 2, kamu pasti tahu jawabannya ya. Berapa akar 2? Nah, atau yang bisa dihitung lah ya. Nah, akar 4 lah ya. Akar 4 berapa coba? Pasti tahu lah ya. Hasilnya nih deh. Kalau akar min 4 berapa? Coba yang bisa ngitung. Coba aku masukkan di kalkulator. Akar min 4. Ada nggak jawabannya? Akar bilangan negatif itu nggak ada ya. Jadi ini ditulis dengan I gitu kalau kamu yang belajar bilangan kompleks ya. Ini namanya bilangan kompleks. Hasilnya bukan bilangan real. Bilangan kompleks. Nah, kamu cari di Google kalau pengen belajar lebih jauh ya. Bilangan terapannya ada nih di teknik ya, di fisika ya. Oke. Tuh seperti ini. Nah, dia dikatakan conjugate kalau dia matriknya A, maka konjugatnya misalnya 2 plus 3I, dia konjugatnya adalah 2 min 3I. Jadi yang ada I-nya tandanya berubah gitu ya. Kalau sebelumnya plus berubah jadi min gitu ya. Kalau ini ngapain nggak berubah yang 5-nya nih? Kenapa 5 ini nggak berubah? Karena 5 ini nggak ada I-nya ya. Nah, jadi dia berarti bukan bilangan kompleks. Skalar berarti ya. Kalau bukan bilangan kompleks dia nggak berubah gitu ya. Tapi kalau yang ada I-nya, dia berubah tandanya. Yang sebelumnya min, maka jadi plus. Nah, gitu ya. Itu bilangan kompleks. Nah, ada di matematika. Belajar di kalkulus biasanya. Ada bilangan kompleks ya. Oke. Matrik Hermitians. Matrik, yaitu matrik bujur sangkar dengan elemen bilangan kompleks dinamakan matrik Hermitian jika ya itu matrik A tadi ya, conjugates-nya itu atau matrik bujur sangkar A disebut Hermitian jika AIJ sama dengan A matrik konjugatnya IJ. Dengan demikian jelas bahwa elemen diagonal dari matrik Hermitian adalah bilangan real. Oh gitu. Jadi diagonalnya bilangan real. Nah gitu ya. Jadi kayak gini ya.
Ini kan? Ini kan bilang real ya, nggak ada i-nya ya. Nah, maka dia nilai matrik dengan metrik konjugitnya seperti ini gitu ya. Disebut dengan matrik Hermitians. Nah, ini jauh lagi kalau mau memperdalam lagi ini ya. Operasi matrik. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Kalau penjumlahan seperti apa gitu ya. Terus, jadi ini kita lewat-lewat aja. Saya hanya memperkaya tadi istilah-istilah tadi, saya matrik diagonal kayak tadi ya, yang di atas tadi. Itu supaya kamu tahu, paling nggak pernah dengar gitu ya. Terus pengurangan, nah sudah nih ya. Pengurangan sudah pernah kita lakukan, kita pelajari. Perkalian sudah ya. Cara membuat perkalian matrik. Nah, sebuah matrik bisa dikalikan, tentu ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu banyaknya kolom metrik pertama harus sama dengan banyaknya baris metrik kedua yang dikalikan. Baru bisa dikalikan. Kalau tidak memenuhi syarat itu tidak bisa dikalikan. Perkalian matrik dengan matrik. Nah, sudah nih ya. Jadi ada matrik dengan A seperti ini ya. Ini nih banyaknya kolom metrik A kan 3, banyaknya baris metrik kedua. Ini nggak bisa dikalikan ini. Bisa nggak dikalikan? Kok bisa dikalikan nih? 3. Oh, ini bukan operasi kali. Jadi kali itu ada 2 ya, ada operasi dot, ada operasi cross ya. 3 kali 2 kali 1. Oh gitu. Operasi itu ya. Oke, nah, ada operasi kali itu ada bintang, ada cross ya. Kalau cross seperti itu ya. Kalau kali yang tadi sarannya banyaknya baris metrik pertama harus sama dengan banyaknya kolom metrik pertama sama dengan banyak baris metrik kedua tuh operasinya pakai star ini ya, pakai bintang ya. Oke, hukum perkalian matrik. Nah, bisa distributif, asosiatif, bisa komutatif. Oke. Ini mudah kamu cari ya. Ada lagi pengertian matrik transpos. Matrik transpos dari A adalah matrik ditulis dengan A pangkat T itu ya. Yang didapat dari A dengan menuliskan baris ke I dari A sebagai kolom. Nah, jadi kolom barisnya ditukar ya. Ini kalau dengan Excel kamu mudah ya. Ada ya. Excel tuh bisa kita mentranspos baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris bisa ya. Dengan Excel itu ya. Nah, ini contoh matrik transpos. Nah, ini ada contoh soal. Silakan dipahami ada contoh soal ini. Siapa tahu nanti soal-soalnya saya ambil dari sini ya, soal ujian ya. Kuisnya mungkin minggu depan ya. Siap-siaplah kamu kuis ya. Buktikan sifat-sifat transpos di atas. Oh, membuktikan sifat transpos ini ya. Jadi kalau ada matrik A dikalikan matrik B ditranspos, itu artinya sama saja dengan matrik B-nya ditranspos dikalikan dengan matrik A-nya ditranspos. Kalau ada skalar K dikalikan dengan A dikalikan ditranspos, itu sama dengan K-nya dikalikan dengan masing-masing elemen metrik A-nya terus ditranspos. Nah, gitu ya. Ini buktikannya gini gitu ya. So, nanti untuk soal ini ya, soal ujian ya, contohnya soal ini kamu pahami ya. Diekspor sendiri. Oke, terakhir sekarang halaman 10. Cuman ada 10 halaman ini materi ini. Jadi harapan saya kamu mau membaca ya. Terakhir apa nih? Terakhir ya. Oh, habis ya. Oke, habis. Nah, kalau ada pertanyaan boleh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sudah habis ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh. Oh ya, yang pertemuan 4 kemarin tuh forumnya salah tuh linknya ya. Isinya tugas ya, salah itu ya. Tapi tadi pagi sudah saya betuli, jadi kalau kamu mau aktif di forum pertemuan 4, silahkan di-update ya.
diskusi forumnya ya, pertemuan 4 ya. Nah, sambil kita simak video ini ya. Kita singkat aja video ini. Jadi video ini adalah terapan matrik triangular tadi ya, upper triangular tadi ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss kemarin ya. Mudah-mudahan bisa play nih di laptop saya. Atau kalau kamu ngeplay di laptop kamu dewek boleh. Kalau ini nggak ada linknya nih, jadi kamu nonton ya laju, tidak nonton juga tidak terekam di absensi learning ya. Tapi kalau yang ada plus-plusnya ini nak terekam. Hi, welcome to recitation. My name is Martina, and I'll be your recitation instructor for some of these linear algebra videos. Today's problem is straightforward. Solve the following linear system with 4 equations and 4 unknowns using the method of elimination. Kita lihat prosesnya aja ya. X minus y minus z plus u equals 0. Nah, jadi ini ada persamaan dengan 4 ini bahkan ya, 4 variabel bebas yaitu x, y, z dan apa tuh? Mu ya. Atau u boleh lah u. X, y, z, u. Ada 4 sistem persamaan linear dengan 4 variabel. Bagaimana mencari penyelesaian dari sistem persamaan ini gitu maksudnya. Terus gimana caranya? And we're back. So the method of elimination, if you remember it from class, consisted of replacing this system with an equivalent system, meaning they have the same solution, by a series of row operations. Row operations are not supposed to change the solution to the dengan system. Menggunakan operasi baris. Exchange the order of the equation. Operasi baris elementer kayak kemarin ya, eliminasi Gauss yang kita coba kemarin ya. Add a non-zero multiple of one equation to the other. So let's do that. As we're going to do this series of arithmetic operations, we don't really want to copy the names of the variables and the equality signs every time. So we're going to keep the important information, which are kita cepetin aja ya. Nah, lihat langkah pertama, kita susun matriknya ya. Nah, matriknya seperti itu ya. Baris kedua itu 2x plus 2z ya. Nah, berarti y-nya 0 kan? Y-nya 0, U-nya 0. Nah, gitu ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat baris kedua, persamaan baris kedua ini dinolkan itu ya. Jadi duanya dinolkan dengan menggunakan patokan dari elemen baris pertama itu ya. Karena elemen pertamanya sudah 1. Nah, cara ngenolkannya gimana kayak kemarin ya? Ya, 2 dikurangi min 2 kali 1, 0 pasti dia kan. Nah, itu yang baris pertamanya tetap ya. Baris keduanya dikurangi dengan min 2 kali baris pertama ya. Elemen yang bersesuaian berarti 2 dikurangi min 2 kali 1 berarti 0 ya. Nah, yang kedua jadi 2 ya. Tahu ya 2 dari mana ya? 0 dikurang min 2 kali min 1 jadi plus 2 kan. Nah, itu ya cepet ya. Nah, ketemu nih 0 ya. Nah, nanti kita akan bikin yang sebelah pojok sini itu 0 semua gitu. Ini cara kerja dari metode ini. Ya. Saya cepetin lagi ya. Kalau nggak kamu diajar oleh dosen Cak ini, pasti online kalau ya. Kalau dosennya Cak ini ya. Kalau dosennya Bina Dharma paling yang online separuh nih saya cek lihat. Berapa yang online? Kamu yang online hanya 48 ya kan? Separuhan dari 79 ya. Ini teknik saya ini supaya kamu kalau nonton video ya tidak. Minus 1 plus 0 which is minus 1 and 4. Nah, lihat jadi 0 semua nih ya. Jadi mulai 0 semua tinggal baris terakhir ya. Nah, baris terakhirnya yang di pojok sini harus 0, dibuat 0 ya. Fourth row already has a 0 here, so I just copy it over. 0 0 1 1 7. Ini namanya metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan
menggunakan matrik upper triangular. Nah, sudah ya, mau semuanya ya, bawahnya ya. Itu yang disebut dengan matrik triangular. Nah, sudah kan? Tinggal satu lagi dibuat 0, ini nanti ketemu satu variabel U-nya ya. Yang pertama ketemu U-nya nanti. Nah, kita cepeti lagi ya. So we cannot proceed as we did until now. But is there another way to get a zero here? Sudah peringatan tinggal 10 menit ya. A very simple row operation, which consists just of switching the third and the fourth row. It certainly doesn't. Gimana cara mengenolkan yang baris paling bawah itu ya? Let's get the next matrix, which is 1, -1, -1, 1, 0. 0, 2, 4. Jadi ini enaknya kita belajar pakai e-learning ya. Saya bisa punya asisten orang Amerika. Ini asisten saya nih. 7. Ya. Tak perlu saya gaji tuh. Saya pasang aja di e-learning saya. Nah, bekerja dia sudah. Keren asisten saya ya. Nah, ketemu ya. Lihat, yang paling bawah kan tinggal min 1 itu kan koefisien dari M ya. Jadi min M sama dengan min 4 begitu tuh. Jadi M-nya sama dengan 4 ketemu dia. Variabel pertama ketemu, variabel di atasnya tinggal substitusi ketemu. Nah, ketemu ya. Ini M-nya ketemu kan. Nah, M-nya sama dengan 4 itu karena min M sama dengan min 4 berarti M-nya 4. Nah, terus equals -4. Ya. Oh, sorry, ini harusnya dipesain ini videonya ya. Kelihatan lah kamu ya. Now let's go back to the third equation. Keren kuliah kita hari ini ya. Dengan dosen dari Amerika, yang lah. Tidak perlu bayar pula gitu ya. Nah, M-nya 4 ya. Nah, setelah M maka berikutnya Z yang ketemu ya. Nah, Z plus U, bukan M, U. Z plus U sama dengan 7. Nah, U-nya sudah ada. Nah, U-nya masukkan 4. Nah, gitu kan. Jadi ketemu nanti semua variabel penyelesaian dari sistem persamaan linear itu akan ketemu. Gitu ya. Plus 4 times Z, but Z is 3. Minus 2 times U, but U is 4. Oke, saya singkatin lagi ini. Jadi Y-nya ketemu, ya, Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, X-nya ketemu. Oke, tinggal serangka lagi. Nah, Y-nya ketemu, ya, Y-nya 2. Ya. Nah, terakhir X-nya. Ya. Mudah, tinggal masukkan X min Y min Z plus U sama dengan 0. Nah, langsung dimasukkan nilainya. Nah, sehingga X-nya sama dengan min 5 tambah 4 sama dengan min 1, berarti X-nya sama dengan 1. Oke. Jadi ini contoh terapan matrik jenisnya upper triangular ya. Kita pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba siapa yang nanya mau? Boleh kalau ada pertanyaan. Pak, saya Pak. Saya mau bertanya Pak. Saya Fauzan Aziman dari kelas IF 3C Pak. Ya, apa pertanyaannya? Ingin bertanya Pak. Eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan itu berbeda ya Pak? Beda, itu sama itu Mas. Kadang orang nyingkat kan. Kayak kamu namanya Sapo, Fauzan Aziman, kamu dipanggil Fauzan. Nah, gitu kan. Kamu itu ya. Maksudnya, ya. Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Siapa lagi yang nanya? Ayo. Banyaklah nanya kamu. Ada 47, ini dikit banget loh yang aktif di e-learning ini. Kelas F. Semester 3 kan? Semester 3 lah mulai malas kuliah ya. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah semester ujung-ujung kamu baru kamu begebuk kamu ya, nah menyelesaikan skripsi, nah masih kurang mata kuliahnya gitu nih.
Jangan hidup tuh jangan santai. Anak muda jangan nyantai hidupnya loh. Kuliah kamu tuh 4 tahun itu nggak lama tidak loh. Biasanya kamu tuh terjebak oleh itu ya. Hidup nyantai ya masih lama nih, baru semester 3 ya. Nanti tahu-tahu 2 semester lagi temennya sudah ada yang ngajuin proposal. Nah, kamu belum ngapung-ngapung. Nah, baru ketinggal ya. Jangan nyantai hidup ini. Sekarang kita pegawai di rumah tuh, kuliah di rumah tuh harusnya enak, senang ya. Karena bisa kuliahnya enggak banyak membuang waktu ya. Jangan salah loh, orang zaman modern sekarang itu waktunya tuh banyak habis di jalan loh ya. Bayangkan kalau kamu harus pergi ke kampus kan, berapa jam dari rumah kamu ke kampus? Kena jebak macet malah banyak tuh waktu habis, nah bayar bensin mahal, nah kan. Ini di rumah wah enak kan, jadi harus bekerjanya lebih optimal, harus produktif ya. Jadi anak muda. Ada lagi coba yang nanya Pak, kalau yang malu ngomong chatting boleh, ini aku baca chattingnya. Tanyanya pakai chatting, maaf Pak, keluar masuk sinyalnya jelek. Nah ini rumahnya di dusun mana ini ya? Ya kita sebenarnya ini juga masalah orang komputer loh ya. Coba kamu nanti ke depan tuh berpikir cak mana lah, coba internet itu murah, tapi dengan kekuatan jaringan yang bagus. Nah, jangan mana lah coba. Harusnya ya. Kalau saya atau kalau kamu orang komputernya tahu juga ya, cara bikin internet murah ya dibikin hotspot gratis yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan semua internet itu harus koneksinya lewat seluler ya. Kita ini dimonopoli oleh seluler ya. Nah, koneksi internet dikit harus pakai seluler, makanya mahal ya. Kamu kalau di rumah kamu ya, misalnya kamu tinggal di komplek ya, kamu baik-baikan aja dengan tetangga. Kalau punya langganan hotspot ya pakai bareng-bareng dengan tetangganya, bisa hemat kamu. Yang harusnya bayar 300.000 sebulan, pakai aja 3 rumah, bisa kan? Kamu besain itunya, akses poinnya, sehingga bisa diakses dari 3, 4, 5 rumah ada. Tambah murah kan? Begitu caranya. Belum sampai, Pak. Apa? Belum sampai? Oh, di dusun ya. Nah, kalau dusun kamu harus nembak pakai itu. Kamu carilah internet yang terdekat dengan dusun kamu. Jaraknya berapa misalnya? Kalau jaraknya 5 kilometeran, kamu cari di Tokopedia, di Bukalapak, itu ada itu. Yang akses point bisa nangkap sampai 5-10 kilometer itu. Ada kok cari di situ. Nah, itu kerjaan kamu itu. Kamu dusunnya jauh dari kota, tapi jauhnya dia itu kan bisa berapa dicari Google Maps kan bisa. Jarak tembak lurusnya berapa kilometernya. Kalau kurang dari 10 kilometer, itu bisa itu akses point yang jaraknya bisa nangkap sampai 10 kilometeran. Yang harganya nggak mahal. Sebenarnya saya pengen juga tuh internet kita di kampus itu ya kan. Kampus itu pembayarnya BB-nya mahal. Yang mana bisa dibagi sekota gitu ya. Ya harusnya kita nembak dari kampus itu pakai parabola kalau perlu ya. Pakai wajan bolik itu yang murah. Tembakan ke jarak 5 km, jarak 10 km, nanti ditangkap sinyalnya dari jarak itu, terus dibagikan, sebarkan. Nah itu caranya. Cuman itu melanggar undang-undang ATE itu. Karena yang boleh. Tapi kalau nggak dijual belikan apa-apa, makanya gratis ya. Asal kamu nggak narik duit dari orang yang connect ke hotspot kamu, tidak kena pasal, tidak. Kalau kamu narik duit dari orang yang connect ke jaringan kamu, nah baru kamu kena pasal. Karena yang boleh jual pulsa hanya seluler. Undang-undangnya begitu bunyinya. Namanya undang monopoli sebenarnya, tapi kita kalah sebagai rakyat ya. Nah, kamu orang komputer hanya berpikir, mana tuh? Karena kita rakyat kita tuh banyak ya. Sekarang orang hidupnya tergantung dengan jaringan, maka jaringan harus bagus. Cak Mano mikirnya bisa bikin jaringan internet yang kekuatannya bagus, tidak putus-putus, murah, nah gitu. Harusnya gitu. Ada lagi, saya nanya nih. Tanya materi buat kuis nanti apa-apa. Oh ya materinya pertemuan 1-5 ya. Kamu baca aja. Nah, ini kalau lihat forum yang pertemuan 5. Pertemuan 5 kan forumnya judulnya buatlah sebuah pertanyaan yang pertanyaan tadi bisa dijawab dengan materi video atau materi yang ada di link pertemuan 1-5. Nah, coba bisa nggak? Kalau dia yang bikin soal ya. Nanti kalau soal kamu bagus, terus kamu juga tahu jawabannya tentunya ya. Ingat, pertanyaan dan isi jawabannya atau cara menjawabnya itu bisa dibaca dari video maupun link materi yang ada di pertemuan 1-5 gitu bunyi kuisnya hari ini. Forum ya, forum diskusinya. Kau bikin soal deh, nanti soal kamu yang bagus saya pasang di sebagai soal ujian jadi. Ya kan? Saya sudah punya bank soal ya, saya bikin bank soal. Ada
ratusan lah, mungkin 1000-an bisa saya bikin nanti Bang soal. Jadi kalau dari 1000 soal diacak, kamu hanya ngerjain 20 soal misalnya, nah, pasti kamu 79 mahasiswa itu lain-lain soalnya. Nah, kamu ngerjain 20 soal, saya kasih waktu 30 menit. Ya. Jadi jangan sempat browsing. Nah. Bisa sih nak browsing, tapi habis waktu kamu kan. Atau chatting dengan temennya, ya. Sibuk ya. Kamu sibuk chatting ya habis waktunya. Gitu kan ujian online ya. Ya karena kalau ujian tuh gini ya, kalau ujian tuh memang tujuannya gunanya supaya dosen tuh bisa memetakan